Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 Agustus 2020. Bolehkah kita bercerai? Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 19 ayat 3 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perceraian menjadi tren saat-saat ini, baik dari kalangan masyarakat biasa, selebritis maupun pejabat. Begitu juga banyak sekali perceraian di dalam keluarga-keluarga Kristen. Ada apa ini gerangan? Beberapa waktu lalu seorang teman saya menghubungi saya dan menyatakan sudah tak tahan lagi dengan istrinya yang cerewet, banyak nuntut, membanding-bandingkan dengan suami temannya, dan sebagainya. Sedangkan sang istri mengeluh bagaimana suaminya yang otoriter, ego, dan sangat kasar sekali. Mereka menyatakan sudah tak ada kecocokan lagi di dalam perkawinan yang baru saja mereka jalankan selama 8 tahun. Apakah karena hal sepele ini maka harus bercerai? Bagaimanapun janji setiap perkawinan dahulu. Di mana janji kemesraan di kala pacaran? Mengapa harus ada perceraian? Berbagai alasan banyak digemukakan. Karena ekonomi, ada pihak keluarga, ketidakcocokan lagi, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya saudara, apakah di dalam gereja mengizinkan perceraian? Pertanyaan yang sama disampaikan oleh orang-orang Farisi di dalam Injil hari ini kepada Yesus yang untuk mencobainya. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Matius 19 ayat 3. Di luar dugaan saudara-saudara, Yesus menjawab kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istri. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Matius 19 ayat 8. Demikian pula dengan umat saat ini saudara-saudara. Karena ketegaran hati mereka, kedegilan hati mereka yang telah mempunyai niat untuk bercerai, maka mereka melegalkan perceraian itu. Dan ada pula karena kedegilan hati mereka agar tidak bercerai, namun mereka lakukan poligami, kumpul kebo, walau gereja dengan tegas sangat melarangnya. Sesungguhnya saudara-saudaraku yang terkasih, lembaga perkawinan merupakan suatu anugerah dari Allah, dan Allah sendiri yang merencanakan sejak semula manusia diciptakan. Di mana dua insan yang berlawanan jenis diciptakan untuk dipersatukan dalam lembaga perkawinan menjadi suami istri. Demikianlah pula bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kenapa ada perceraian? Alasan-alasan yang diungkapkan di atas adalah suatu alasan klise yang tak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat menjadikan atau menyebabkan jadi dasar untuk perceraian. Kalau demikian, di mana letak kesalahannya? Mengapa terjadi perceraian? Kesalahannya saudara-saudara terletak pada komunikasi antar pasangan yang kurang baik. Atau mungkin tak ada sama sekali komunikasi sehingga terjadi percekcokan dan berujung ke perceraian. Di dalam masa-masa pandemi COVID ini saudara-saudara, banyak sekali terjadi percekcokan antar suami istri. Ini semua imbas dari berdiam di rumah saja, yang mana membuat kebosanan satu sama lain.
sehari-harinya bertemu tatap muka satu dengan yang lain. Belum lagi sang istri yang berkomentar sehari 15.000 kata yang sangat cerewet sekali, membuat sang suami menjadi pusing. Belum lagi karena tak bekerja, imbasnya pendapatan berkurang, sedangkan kebutuhan semakin meningkat di masa pandemi ini. Terjadilah pertengkaran yang hebat dan menjurus ke perceraian. Bagaimana solusinya saudara-saudara agar tidak terjadi percecokan dan menjurus ke perceraian? Pertama, saudara-saudara, manfaatkan masa pandemi ini, berdiam di rumah ini untuk menjalin komunikasi yang baik antar pasangan dan seisi keluarga. Komunikasi yang baik adalah di mana seorang suami perlu menjadi pendengar yang baik di saat sang istri berbicara. Tidak dengan mudah memotong, mencerca, menghakimi, ataupun menyudutkan istri. Tapi istri perlu juga tunduk kepada suami dan berusaha untuk menghormati suami. Saudara-saudaraku, istri perlu perhatian dan didengar. Untuk itulah sebagai suami harus memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang istri. Di dalam komunikasi tak ada yang ditutup-tutupkan atau rahasia di antara suami istri. Komunikasi harus berjalan terbuka tanpa ada tekanan. Itu yang pertama saudara, yaitu komunikasi. Yang kedua, masing-masing pasangan harus memahami dan mengerti akan perannya masing-masing dengan tanpa melempar tanggung jawab. Dan ketiga saudara, perlu adanya mesbah keluarga. Pasangan harus bersatu dalam doa. Suami sebagai imam dalam keluarga harus mampu membawa istri dan anak-anak kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jika ketiga poin ini kita lakukan, maka pertengkaran yang ada di dalam hidup perkawinan tak akan menjadi besar dan meruncing. Dan ini akan membantu kita untuk menyelesaikan di dalam percecokan. Bagaimana kehidupan perkawinan kita saat ini, saudara? Apakah masing-masing pasangan telah berperan sesuai dengan perannya? Adakah iman di dalam keluarga membawakan istri dan anak kepada Tuhan? Dan bagaimana komunikasi kita dengan pasangan kita, saudara? Atau mungkin saat ini kita sedang bermasalah. Sudah tak ada kecocokan lagi. Bahkan di ujung tanduk perceraian. Mari saudara-saudara, kita mau datang kembali kepada Yesus Tuhan. Sambil bergandengan tangan meminta kepadanya anggur manis. Biar mengisi kekurangan di dalam bejana perkawinan kita. Dengan demikian, biar dalam perkawinan kita dipulihkan, disegarkan, menjadi manis kembali, dan dapat harmonis seperti sedia kala. Jangan lupa saudara-saudara, perbaiki komunikasi, bertanggung jawab atas peran kita masing-masing, dan di rumah bangun mesbah keluarga. Saya berdoa untuk kita semua, semoga hidup perkawinan kita selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus kita, dan semoga Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa mencurahkan anggur manis di dalam kehidupan perkawinan kita. Semoga kita semua tidak akan kekurangan lagi. Damai sejahtera dan kasih yang besar dari Yesus Tuhan kita, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.